Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Mujizat di Tengah Badai. Dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, kita dapat membaca tentang dua pribadi yang dapat berjalan di atas air. Pribadi yang pertama adalah Yesus. Dia tentu saja dapat berjalan di atas air karena dia adalah Allah semesta alam. Pribadi yang lainnya adalah Petrus. Siapakah Petrus? Petrus adalah salah seorang murid Tuhan. Dia bukan orang yang datang dari planet lain. Petrus adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dalam kisah ini kita dapat membaca Petrus dapat berjalan di atas air. Peluang untuk menikmati mujizat. Mujizat tidak ada di laut yang tenang. Mujizat sangat berpeluang kita nikmati di laut yang ganas. Pada umumnya, kita selalu ingin mengalami ketenangan. Semuanya ingin aman dan serba lancar. Jikalau hidup kita ingin tenang dan serba aman, justru disitulah hidup yang miskin dengan mujizat. Sebab itu janganlah kita takut dengan situasi yang penuh bahaya atau risiko apapun. Sebab disitulah peluang bagi kita untuk menikmati mujizat dari Tuhan. Seorang pelaut terkenal namanya Vasco da Gama pernah mengungkapkan sebuah tulisan yang indah. Semua orang ingin laut yang tenang, tetapi di laut yang ganaslah para pelaut menjadi masyhur dan terkenal. Kita sering berdoa, Tuhan, singkirkan problema dari hidupku. Sebenarnya doa seperti itu kurang dewasa di hadapan Tuhan. Kita boleh saja berdoa seperti itu. Apapun yang kita mau doakan, dapat kita doakan. Tetapi janganlah kita berdoa untuk menghalangi karya Tuhan di dalam hidup kita. Berdoalah agar Tuhan menyertai kita dalam bahaya. Bukannya berdoa supaya bahaya dihilangkan. Secara jujur kita selalu ingin berada dalam kondisi seperti di laut yang tenang. Tetapi di laut yang ganaslah kita mempunyai peluang untuk mengalami mujizat Tuhan. Banyak nama pelaut yang menjadi masyhur bukan karena melintasi sungai-sungai yang kecil dan laut yang tenang, tetapi mereka berani melintasi laut yang ganas dan berbahaya sehingga nama mereka menjadi masyhur. Kalau hari-hari ini kita mengalami persoalan yang besar, seolah-olah kita menghadapi badai yang besar, marilah kita berpikir sesuai pola pikir Allah. Tidak perlu kita kecewa dengan keadaan yang berbahaya. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Bagi anak-anak Tuhan, pada saat mengalami keadaan yang semakin berbahaya, semakin besar peluang bagi kita untuk menikmati mujizatnya. Sebab itu, tak perlu kita lari dari kenyataan hidup kita. Hadapilah semuanya bersama Tuhan. Ada dua jenis badai. Ada dua jenis badai yang terjadi dalam hidup seseorang. Yang pertama adalah badai yang datang akibat dosa dan ketidaktaatan. Contohnya badai yang dialami Yunus. Kalau kita mengalami badai pencobaan akibat kesalahan diri sendiri, segeralah bertobat. Benahilah perbuatan kita yang salah. Dalam doa kita dapat berkata dengan jujur, Tuhan, ampuni kesalahanku. Tuhan bisa memakai badai dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kemudian kita dapat menikmati mujizat dan kehadirannya. Badai yang kedua terjadi bukan karena ketidaktaatan seseorang, tetapi datang atas perintah Tuhan. Murid-murid atas perintah Tuhan pergi ke seberang. Matius 14 ayat 22. Meskipun mereka taat kepada perintah Tuhan, tetapi badai dapat menerjang perahu mereka. Jika kita taat atau tidak taat, kita selalu mempunyai risiko berhadapan dengan krisis atau badai. Jangan berpikir seperti ini. Kalau saya hidup benar di hadapan Tuhan, maka saya akan mendapatkan laut yang tenang. Meskipun saudara sedang
melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kita atau saudara setia melayani Tuhan, semua itu tidaklah menjamin kita bebas dari badai. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, seringkali badai besar mengancam hidup kita. Namun, ingatlah, mujizat justru terjadi di tengah badai. Sekalipun hidup kita tidak luput dari badai, bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, badai adalah kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Krisis adalah peluang untuk menikmati berkat Tuhan. Jika saat ini kita sedang mengalami persoalan yang besar, berarti kita mempunyai kesempatan untuk merasakan betapa ajaibnya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam keadaan laut tenang, kita bersyukur pada Tuhan. Namun, kalau laut menjadi ganas, kita tetap punya alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Sebab hal itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Mengapa saat itu mereka berteriak? Mereka berteriak karena takut di tengah badai. Di tengah badai, musuh yang terutama adalah ketakutan. Yang menjadi persoalan kita bukan apakah Tuhan sanggup menolong atau tidak, tetapi persoalannya apakah kita sanggup mengalahkan ketakutan kita atau tidak. Orang yang ketakutan menganggap Tuhan adalah hantu. Sebaliknya, hantu dianggap Tuhan. Firman Tuhan dianggap firman hantu. Sehingga ia menentang habis-habisan firman Tuhan. Semua firman Tuhan tidak dipercayainya karena ia dalam keadaan panik. Ketakutan dapat menyesatkan. Kalau kita berada dalam ketakutan, kita bisa tersesat. Ujung-ujungnya kita tidak dapat menikmati mujizat Tuhan. Ketakutan adalah alat kendali yang dipasang si iblis di hati dan pikiran kita. Dengan roh ketakutan, iblis menyetir kita seperti menggunakan remote control yang menyetir ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya, iman adalah kendali Allah untuk menuju mujizat. Sanggupkah kita menjaga hati kita sendiri sebelum kita mengarungi laut yang kita jalani? Kita terlebih dahulu perlu menjaga hati kita untuk tidak dikuasai ketakutan ataupun kekhawatiran. Sebab celaka besar kalau ketakutan sudah mengendalikan hidup kita. Memang Tuhan tidak berjanji memberi laut yang tenang, tetapi Dia berjanji menyertai kita di laut yang ganas sekalipun. Percayalah kepada firman Tuhan, usirlah ketakutan dengan iman sehingga kita ikut Tuhan bukan ikut hantu. Jangan percaya apa yang iblis katakan. Seringkali kita takut, padahal apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang kita dengar. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, di mana Tuhan Engkau meneguhkan kami supaya kami tidak takut menghadapi badai hidup ini, karena Allah ada bersama kami. Allah memegang tangan kami sehingga kami tidak tenggelam di tengah badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.